Ya, tadi kami mencoba menanyakan kepada pihak bandara dan kami juga melihat jadwal penerbangan yang ada di bandara ini dan kami melihat penerbangan masih sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan, Afi. Masih sesuai dengan schedule. Bagaimana dengan cuaca di sana? Masihkah turun hujan deras di Bandara Soekarno-Hatta? Iya, iya, memang tadi pada pukul 13:56 waktu Indonesia Barat kami memantau daerah Tangerang ini memang terjadi hujan deras. Namun sekarang yaitu tepat pada pukul 17:53 waktu Dia tidak ada hilang dari radar. Sudah sejak berapa jam atau berapa menit yang lalu, Pak? Terakhir sampai dia ada kontak sama sekali. Ini kan informasi yang kita terima kan jam 2.55, kemudian kita langsung bergerak. Dengan perkiraan kasar dulu kita bergerak, kemudian baru kita hitung detailnya. Seharusnya menuju dari Pontianak ke Jakarta atau Jakarta ke Pontianak? Jakarta Pontianak. Ya. Mudah-mudahan yang terbaik lah, mudah-mudadan. Kita mendoakan untuk semuanya. Terima kasih. Saya mau ini dulu deh, ya. Koordinasi. Terima kasih Pak, hati-hati. Ini ada kontak lagi Pak di Utara. Bagaimana? Ada kontak Pak? Nanti kita tunggu dulu. Kita kan sekarang ada. Di terminal 2 ya? Iya. Oke, siap. Monggo. Langsung ya Pak ya? Iya. Makasih ya Pak. Dan saat ini pemirsa kami sudah terhubung dengan juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Herawati. Mbak Adita, selamat sore. Selamat sore Mbak Siani. Mengenai pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang hilang kontak, informasi apa yang bisa Anda sampaikan kepada pemirsa? Ya Mbak, jadi ini memang sudah kami mendapatkan laporan ya bahwa telah terjadi lost contact pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak ya. Dan terakhir kami mendapatkan kontak itu pada pukul 14.40. Dan saat ini kami tengah berkoordinasi dengan Basarnas dan juga KNKT ya untuk kemudian memastikan statusnya seperti apa. Jadi seperti itu Mbak, sementara ini yang bisa dapat kami sampaikan. Mbak Adita, adakah line telepon nomor kontak yang bisa dihubungi oleh pihak keluarga untuk mengetahui informasi terbaru mengenai kejadian ini? Ya, saat ini kami sedang konsolidasi dengan semua pihak Mbak Fiani, ya, termasuk juga tentunya dengan pihak maskapai, kemudian dengan Airnav, dengan Basarnas, KNKT, dan semua pihak yang terkait, termasuk juga nanti untuk pendataan manifest serta nomor kontak yang nantinya bisa dihubungi oleh pihak keluarga. Jadi mohon ditunggu, ini kami juga saat ini sedang melaksanakan konsolidasi dan ada posko di Soekarno-Hatta. Nantinya kalau memang sudah ada informasi yang lebih lengkap dan lebih fix, lebih pasti, kami pasti akan sampaikan kepada masyarakat luas. Demikian Mbak. Ya, Mbak Adita, kami ingin mengkonfirmasi mengenai manifest dari pesawat, jumlah penumpang, cabin crew, pilot, termasuk juga jadwal keberangkatan aktual dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini. Bisa Anda jelaskan? Ya Mbak, ini kami masih terus memastikan data-datanya ya, karena ada data yang masuk juga masih ada beberapa hal yang mesti dikonfirmasi. Jadi sekali lagi nanti semuanya akan kami sampaikan dan harapannya malam ini juga kita akan berikan informasi yang lebih lengkap Mbak. Jadi mohon maaf untuk saat ini mungkin kami belum bisa memberikan informasi yang jauh lagi. Gitu. Mbak Adita, tadi rekan reporter kami di Soekarno-Hatta menyampaikan bahwa sudah disiapkan penjagaan, ada persiapan pihak Kementerian Perhubungan. Apakah langsung Menteri Perhubungan yang akan datang ke Bandara Soekarno-Hatta? Apa agenda dari Kementerian Perhubungan sejauh ini di Bandara Soekarno-Hatta? Ya Mbak, jadi di Soekarno-Hatta akan ada posko untuk semuanya berkonsolidasi dan sekaligus nanti apabila memang sudah ada informasi yang lebih jauh tentang penyebab dan sebagainya, serta nanti apabila memang kita ada beberapa kontak point yang bisa dihubungi akan dipastikan di situ. Dan saat ini pun beberapa pejabat dari Kementerian Perhubungan termasuk Pak Menteri juga sedang menuju ke lokasi Mbak
untuk sama-sama nanti memastikan apa penyebabnya dan bagaimana sekarang status dari pesawat ini, gitu Mbak. Mbak Adita, sambil menunggu data koordinasi yang dilakukan Kementerian Anda dengan Basarnas dan KNKT, apakah juga sudah ada koordinasi dengan pihak Sriwijaya Air? Ya, tentu saja Mbak. Jadi sudah ada. Namun sekali lagi kami sedang betul-betul memastikan semua data, ya, dan mengkonsolidasikan juga sehingga nanti semua yang disampaikan betul-betul sudah data yang fix. Jadi kami tidak berani berspekulasi juga Mbak. Jadi ini nantinya kita dikonsolidasi dulu, begitu Mbak Afiani. Baik, apa yang bisa disampaikan sejauh ini kepada pemirsa atau pihak keluarga yang menyaksikan wawancara ini, Mbak Adita? Ya, saat ini kami mohon kesabaran dari seluruh anggota masyarakat, khususnya anggota keluarga dari para penumpang ya, karena kami juga sedang melakukan investigasi terhadap status dari pesawat dan juga bagaimana nanti hal-hal lain termasuk penyebab dan kemudian status saat ini seperti apa. Jadi kami mohon waktu dan mohon doanya. Kami juga berharap semoga ini lost contact tapi tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Namun demikian kami terus berupaya untuk bisa memastikan lost contact ini statusnya seperti apa sampai saat ini dan mohon doanya dari semua anggota masyarakat. Demikian Mbak. Kita harapkan seperti itu. Terima kasih Mbak Adita Irawati, juru bicara dari Kementerian Perhubungan. Dari wawancara singkat kami dengan Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan, bahwa sejauh ini memang masih dilakukan koordinasi antara pihak Kementerian Perhubungan, pihak Sriwijaya Air, Basarnas, dan juga KNKT mengenai hilang kontak pesawat Sriwijaya Air dengan call sign SJY 182. Tujuan Jakarta Pontianak yang tadi disampaikan hilang kontak atau kontak terakhir dilakukan pada pukul 16.40, masih kami akan konfirmasi lebih jauh mengenai data-data dan dibenarkan juga oleh Adita Irawati bahwa nanti akan dibuat posko konsolidasi di Bandara Soekarno-Hatta. Diharapkan bisa bersabar karena nanti kami akan tampilkan nomor kontak, nomor telepon yang bisa dihubungi oleh pihak keluarga, terutama ke pihak keluarga penumpang di Sriwijaya Air ini. Dan sejauh informasi yang kami terima dari rekan kami di lapangan, terdapat manifest 56 orang yang berada di dalam pesawat Sriwijaya Air SJ 182 tujuan Jakarta Pontianak. 56 orang terdiri dari 46 orang dewasa, 7 orang anak kecil, dan 3 orang bayi. Termasuk di dalamnya adalah 2 orang pilot dan 4 cabin crew. Sempat kami tampilkan cuplikan dari Kepala Basarnas Marskal Madya Lejen Bagus Purwito yang menyampaikan juga masih dicari lebih jauh informasi yang diterima. Informasi yang diterima oleh pihak Basarnas, pesawat Sriwijaya SJ182 lost kontak pada pukul 14.47, informasi hilang kontak di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang. Yang dilakukan saat ini, Tim SAR, Babinsa, dan Pospol di Pulau Lancang telah melakukan cross-check lapangan. Dan untuk mengecek apakah ada informasi lebih jauh dari masyarakat dan juga nelayan yang berada di sekitar perairan Pulau Lancang dan Pulau Laki. Dari pihak Sriwijaya Air sendiri sempat menyampaikan media statement di mana Sriwijaya Air hingga saat ini masih terus melakukan kontak dengan berbagai pihak terkait guna mendapatkan informasi lebih rinci terkait penerbangan SJ182 rute Jakarta Pontianak. Manajemen masih terus melakukan komunikasi dan menginvestigasi hal ini dan akan segera mengeluarkan pernyataan resmi setelah mendapatkan informasi yang sebenarnya.
Dan bisa kami mengajak Anda untuk melihat pernyataan lengkap dari Kepala Basarnas, Marsikal Madya Letjen Bagus Purwinto berikut ini. Jadi informasi SJY 182 Sriwijaya Air take off 36 dari Soekarno-Hatta ke tujuan Pontianak. 39 masih komunikasi, namun di menit 47 sudah tidak ada komunikasi, dipanggil-panggil tidak ada. Kemudian ada informasi ke Basarnas dan Basarnas bergerak. Intinya kita semuanya sedang menuju ke area tersebut. Saat ini hendak menuju kemana Pak? Saya mau ke Soekarno-Hatta dengan Menhub di sana. Upaya penyelamatannya artinya seperti apa Pak? Saat ini sudah Kita sudah mengerahkan RIB kita, terus berkoordinasi dengan Lantamal, TNI, polisi, kemudian potensi SAR yang ada di sekitar wilayah, nelayan dan segala macam, untuk segera ke sana. Siapapun yang duluan ada di sana akan menginformasikan kepada kami. Kami pun sudah bergerak. di mana Pak letak jatuhnya apakah sudah diketahui? Kira-kira arah 320 kurang lebih 11 mile dari Soekarno-Hatta, barat laut kira-kira. Tapi sudah diketahui hilang kontaknya itu terakhir apa namanya komunikasi terakhir. Jadi begini kan, mestinya ada pancaran ELT ya, Emergency Locator Transmitter, itu tidak ada, dan kita sudah koordinasi dengan Australia juga, Australia tidak nangkap, sehingga kita hanya mendapatkan informasi dari Airnav, juga dari radarnya Basarnas sendiri pada menit berapa dia tidak ada, hilang dari radar. Sudah sejak berapa jam atau berapa menit yang lalu Pak terakhir sampai tidak ada kontak sama sekali? Ini kan informasi yang kita terima kan jam 2.55, kemudian kita langsung bergerak. Dengan perkiraan kasar dulu kita bergerak, kemudian baru kita hitung detailnya. Seharusnya menuju dari Pontianak ke Jakarta atau Jakarta ke Pontianak? Jakarta Pontianak. Ya. Mudah-mudahan yang terbaik lah, mudah-mudahan. Kita mendoakan untuk semuanya. Terima kasih. Saya mau ini dulu deh, ya. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Direktur Selamat sore, Mbak Afiani. Iya, Pak Suwito, kami mendapatkan informasi sudah ada 2 kapal Bakamla yang dikerahkan. Tepatnya kemana dan apa yang bisa sejauh ini informasinya Anda bagi kepada pemirsa kami? Terima kasih, Pak Adi. Jadi kami mendapatkan informasi baik dari berita maupun tadi kami koordinasi ke Deputi Operasi Basarnas. Jadi kapal patroli yang ada di Jakarta, RIB 611 dengan 605 dan 1 katamaran yang agak lebih besar dari RIB sudah meluncur ke laut. Kemudian komunikasi terus untuk mendapatkan lokasi tempat jatuh. Kemudian 1 KN Nipah saya gerakkan dari Batam, Mbak, yang gede. Mudah-mudahan nanti malam sudah sampai, ya melarut malam. Begitu, Mbak, yang bisa informasi. Pak Suwito, jadi total ada berapa kapal yang dikerahkan, Pak Suwito? 3 kapal kecil, 1 kapal besar, Mbak. 3 kapal kecil dan 1 kapal besar. Baik. Iya. Tujuan dari koordinat karena atau yang lokasinya kemana, Pak Suwito? Sesuai informasi sekitaran Pulau Seribu, Pak. Jadi kita coba untuk terus berkomunikasi, berkoordinasi, di mana lokasinya langsung kita arahkan. Gitu, Pak. Hasil koordinasi sampai sore ini bagaimana situasi di sana, Pak? Di lokasi. Kapal sedang bergerak, Pak. Jadi yang dari Jakarta sudah meluncur ke laut, kemudian kita koordinasi dengan Basarnas menunggu info barangkali ada perkembangan, kita juga mencari perkembangan, tunggu laporan yang di lapangan sedang meluncur. Begitu, Pak Rani. Pak Suwito, kami mendapatkan informasi Kepulauan Seribu, tepatnya di sekitar Pulau Lancang. Apakah memang itu titik koordinasi yang dituju oleh 4 kapal yang dikerahkan, baik dari Basarnas maupun Bakamla? Mestinya demikian, Mbak. Pasti kita informasi yang akurat nanti dari Basarnas, dan kita di lapangan kayak apa pasti menuju ke sana, Mbak. Baik, baik Pak Suwito. Kontak yang bisa dihubungi, adakah nomor telepon yang bisa dihubungi ke pihak Bakamla maupun Basarnas
untuk mengetahui informasi terbaru, terutama bagi pihak keluarga penumpang? Iya Pak, di saya nanti silakan hubungi Humas, saya akan berikan informasi terus-menerus ke Humas Bakamla, kemudian saya akan koordinasi terus dengan Basarnas untuk segera mungkin bisa menolong apabila mudah-mudahan korban masih banyak yang hidup begitu Mbak. Semoga, kita harapkan seperti itu Pak Suwito. Pak Suwito, ini mulai beredar mungkin di media sosial atau via grup chat. Ada informasi dari nelayan yang melihat benda jatuh di laut sekitar perairan Pulau Lancang dan Pulau Laki. Apa yang bisa Anda konfirmasi atas informasi ini, Pak? Iya Mbak, saya sendiri belum bisa informasi karena kapal kita sedang bergerak ke sana Mbak. Jadi beri kesempatan untuk petugas secepatnya untuk memberikan pertolongan begitu Mbak. Jadi Baik, Pak Suwito. kesempatan pertama saya infokan. Demikian. Terima kasih atas informasinya, Pak Suwito. Kita harapkan bisa diselamatkan para keluarga dan juga penumpang pesawat Sriwijaya Air di sana. Terima kasih. Dan pemirsa, tadi kami melakukan informasi atau wawancara singkat dengan Direktur Operasional Bakamla, Laksamana Pertama Suwito, yang menyampaikan bahwa kapal patroli yang dikerahkan adalah 3 kapal kecil dan 1 kapal besar. Dan kita ikuti di layar kaca Anda terlihat ini Kepala Basarnas sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta.